Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah. Wangzur ilayya sayyidi binadarah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Kepada saudaraku semuanya dimanapun berada yang saya muliakan, dan juga kepada para pemirsa yang saya hormati dan subscriber dimanapun berada, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertatap muka di channel Mbak No Al-Wahid. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa menjadikan eratnya tali silaturahmi kepada Bapak Ibu sekalian, menjadikan tali persaudaraan kepada Bapak Ibu sekalian dan saudaraku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan yang telah memberikan kenikmatan, berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga saya masih bisa bertatap muka kepada Bapak Ibu sekalian. Dan sholawat salam yang setepat-tepatnya dan yang seagung-agungnya kita aturkan ke pangkuan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita menghaturkan sholawat ke pangkuan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semuanya mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan berbagi satu pengalaman, di mana pengalaman ini sangatlah penting sekali. Mungkin Bapak Ibu bisa menjadikan introspeksi diri, bisa menjadikan satu tambahan wawasan bila Bapak Ibu menjadi seorang spiritual. Sedikit saya berbicara tentang kepribadian saya. Saya menggemari yaitu ilmu spiritual ataupun ilmu kebatinan ataupun ilmu kanuragan itu dimulai pada saya masih berumur 17 tahun. Umur 17 tahun saya sudah banyak menimba ilmu di berbagai pesantren, dari seorang kiai satu kepindah ke kiai lain. Sambil memperdalam ilmu mengkaji Al-Quran, saya juga memperdalam yaitu ilmu-ilmu di pondok pesantren. Yang terakhir saya mondok di pesantren itu berada di pondok pesantren Mojokerto. Di situ saya ada 5 tahun saya mengaji di pesantren Mojokerto. Dari mana saya mendapatkan biaya dari pondok pesantren itu, saya mencari yaitu dengan kerja sendiri. Tidak ada istilahnya bantuan dari orang tua, tidak ada istilahnya dana dari orang tua ataupun saudara yang lain. Itu saya mondok pesantren itu dengan hasil kerja saya sendiri
Dan untuk biaya pondok pesantren itu saya dapatkan dari hasil kerja. Saya hanya dibekali yaitu suatu doa oleh orang tua. Saya meminta doa di dalam mencari ilmu, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi masyarakat insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari pondok pesantren itu saya selain mendapatkan ilmu-ilmu pengajian dari kitab-kitab kuning, kitab-kitab ya seperti biasanya di pesantren, mempelajari ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu bada, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan lain sebagainya. Di samping itu saya juga memperdalam yaitu ilmu kanuragan untuk pengobatan, untuk penjagaan diri, dan lain sebagainya. Dan saya praktekkan pada saat itu sedikit demi sedikit saya merasakan bahwasanya ilmu yang saya dapatkan itu bisa bermanfaat. Dan saya praktekkan setelah saya berumah tangga, saya buka pengobatan yaitu di Aceh pada tahun 2011. Tidak banyak orang yang tahu dalam pengobatan saya selain kawan terdekat dan istri saya. Di dalam pengobatan itu, baik secara medis ataupun secara non medis saya lakukan. Kadang saya didampingi oleh kawan saya sendiri. Kalau ada pasien yang banyak, saya minta tolong untuk dibantu. Dan apabila ada pasien yang bukan muhrim, seorang wanita, lebih-lebih wanita yang masih muda, itu saya jarang sekali untuk menyentuh. Disebabkan apa? Biasanya orang yang berobat itu berbagai macam, yaitu penyakit yang dikeluhkan. Kalau kita sebagai seorang spiritual, sebagai seorang praktisi, tidak pandai-pandai di dalam mengontrol kejiwaan kita, maka bisa jadi seorang spiritual itu akan terjerumus. Dan ini sangat berbahaya sekali. Tidak mudah menjadi seorang spiritual. Kita harus bisa memahami yaitu sesuatu hal yang gaib, lebih-lebih bisikan-bisikan atau khatib yang datangnya dari yaitu bangsa yang tidak nampak seperti bangsa jin ataupun bangsa lembut yang lainnya. Kalau itu dari bangsa jin mungkin masih bisa kita kontrol, karena bangsa jin itu ya seperti manusia, seperti biasanya dari segi pemikiran, dari segi kejiwaan itu seperti manusia juga. Bahkan ada bangsa jin ini yang sudah alim dan memahami tentang ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Tetapi yang lebih berbahaya lagi yaitu dari bangsa iblis, yang di situ dia tidak kenal arti toleransi. Kalau dari bangsa jin, mungkin ketika kita taklukkan, dia bisa bergabung ataupun bersyahadat menjadi seorang muslim. Masih bisa bernegosiasi untuk diajak ke jalan yang baik.
Tetapi apabila itu yang mengganggu dari bangsa iblis, maka sudah tidak ada toleransi lagi untuk menjerumuskan para spiritual, para praktisi pengobatan, dan lain sebagainya. Kita melihat sejarah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya Kiai Barseso. Beliau itu adalah seorang kiai yang sangat taat beribadah. Beliau seorang kiai yang mempunyai ilmu spiritual yang sangat tinggi. Di samping sebagai seorang alim, beliau pun juga sebagai seorang spiritual yang ahli dalam pengobatan. Kiai Barseso ini sangat terkenal sekali, baik dari kalangan bangsa jin, bangsa iblis, ataupun bangsa malaikat, dari segi ketakwaan dan segi ketaatan. Kiai Barseso mempunyai murid yaitu 60.000, yang semuanya itu muridnya sangat sakti sekali dan bisa terbang. Itulah keampuhan daripada Kiai Barseso. Dan Kiai Barseso ini sangat terkenal sekali sampai ke penjuru, ke pelosok-pelosok. Bahkan sampai ada seorang raja yang mengenal Kiai Barseso karena kebetulan seorang raja itu mempunyai anak perempuan yang sakit, yang gila, maka diantarkanlah Kiai Barseso, diantarkanlah putrinya ini kepada Kiai Barseso untuk disembuhkan. Lanjut cerita, seorang putri raja ini dititipkan kepada Kiai Barseso. Karena irinya si iblis ingin menjerumuskan kepada Kiai Barseso, akhirnya Kiai Barseso terbujuk jugalah dengan rayuan si iblis ini bahwasanya seorang putri raja ini sudah tidak berdaya, sudah gila, maka ada kesempatan yaitu Kiai Barseso untuk berbuat yang tidak baik. Akhirnya disetubuhilah putri dari raja ini oleh Kiai Barseso. Tahap pertama, iblis sudah berhasil menggoda Kiai Barseso. Dan tahap yang kedua, akhirnya si iblis ini menggoda lagi kepada Kiai Barseso. Apabila perbuatan ini nanti terdengar oleh raja, maka Kiai Barseso akan dihukum mati. Dengan tipu dayanya iblis, akhirnya Kiai Barseso memulangkan seorang putrinya ini, dan di tengah perjalanan Kiai Barseso membunuh si putri itu dengan alasan di tengah hutan, yaitu putri dari raja ini diterkam oleh binatang buas. Lanjut cerita, terdengarlah bahwasanya si iblis ini menggoda Kiai Barseso, dan yang membunuh daripada putri si raja ini adalah Kiai Barseso. Karena si iblis menyamar sebagai orang alim, orang yang tahu tentang hal-hal Kiai Barseso, menyampaikan kepada si raja. Setelah mendengar bahwasanya putrinya ini dibunuh oleh Kiai Barseso, maka raja itu memanggil Barseso, dan akhirnya Barseso disalib, dihukum, dan digantung. Ada tawaran iblis untuk menyelamatkan Kiai Barseso, yaitu dengan cara apabila Barseso ini mau menyembah si iblis, maka dia akan diselamatkan dari hukuman si raja. Barseso merasa tidak mampu, karena pada saat itu dia sedang disalib. Bagaimana iblis saya bisa bersujud kepadamu, sedangkan badan saya dan tangan saya disalib? Akhirnya
si iblis pun mengatakan, tidak perlu engkau untuk bersujud kepadaku, cukup berikanlah isyarat bahwasanya engkau bersujud kepadaku, maka kamu akan saya tolong. Dengan isyarat apa? Yaitu dengan istilahnya mengangguk kepala. Maka pada saat itulah si iblis sudah merasa berhasil dan menggoda Kyai Barseso untuk menjerumuskan Kyai Barseso ke dalam kemusyrikan dan kekufuran. Di akhir cerita, Kyai Barseso akhirnya dibunuh oleh raja dan menganggukkan iblis ini untuk disembahnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari situ kita bisa memetik pelajaran yang sangat berharga sekali. Bahwasanya seorang spiritual praktisi itu harus betul-betul berhati-hati di dalam menangani pasien. Akhir-akhir ini banyak sekali, bukan hanya dari golongan praktisi spiritual ataupun penyembuh, tetapi ada sebagian bahkan seorang ustadz, seorang kiai yang mempunyai pesantren, mempunyai murid, itu ada yang berani berbuat yang tidak sepantasnya kepada muridnya. Dan ini terjadi di akhir zaman ini. Bukan satu kali ataupun dua kali, tetapi sudah banyak sekali, yaitu seorang kiai ataupun seorang ustadz ya, yang istilahnya berbuat semena-mena terhadap muridnya, terutama seorang gadis. Di situ kita bisa memetik bahwasanya kalau iblis itu tidak mempunyai toleransi sama sekali. Iblis akan menjerumuskan kepada anak cucu Nabi Adam sampai hari kiamat. Karena di situ anak cucu Adam mempunyai adalah titik-titik, yaitu kesalahan ataupun kesilapan. Al-insanu makhalul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari pengalaman saya menjadi seorang praktisi spiritual di tahun 2011, saya jarang sekali yaitu menyentuh seorang pasien, terutama pasien wanita yang masih muda, yang masih cantik. Itu saya tidak pernah sama sekali menyentuhnya. Tetapi bila ada pasien yang mungkin sudah tua, yang dia terkena penyakit stroke ataupun saraf kejepit ataupun lumpuh, itu biasanya saya masih ada rasa ketakutan, masih ada rasa kekhawatiran, dikarenakan begitu pandainya si iblis untuk menjerumuskan. Biasanya saya didampingi oleh istri saya, ataupun di situ ada didampingi oleh dari pihak keluarga yang ikut menyaksikan. Karena iblis ini sangat pandai sekali di dalam mengecoh, pandai sekali di dalam menjerumuskan, yaitu anak cucu Nabi Adam. Kadang-kadang seseorang praktisi itu merasakan yaitu suatu penyakit di badan tubuh seseorang, ya, itu dia kadang-kadang berpindah-pindah. Ada kalanya dia ada di kaki, ada kalanya dia ada di tangan. Bahkan bisa jadi penyakit itu akan berpindah di tempat-tempat yang sensitif, di tempat-tempat yang menurut pengobatan di situ adalah tempat yang tidak layak untuk disentuh.
Begitulah pandainya si iblis di dalam menggoda manusia untuk menyelewengkan akidah, untuk menjerumuskan akidah. Maka sebagai seorang spiritual ini harus betul-betul berhati-hati dan waspada. Kunci daripada kita pengobatan untuk menangani seorang pasien yaitu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hati selalu mengucapkan yaitu sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan dalam hati membaca sholawat, Bapak Ibu akan dituntun mana yaitu pengobatan yang baik yang harus dilakukan dan mana pengobatan yang tidak baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebagai seorang spiritualis ataupun seorang penyembuh, praktisi penyembuh, ini harus betul-betul berhati-hati. Jangan seperti yang ada di luar sana, mendengar kabar seseorang telah melecehkan si ini, si itu, dan lain sebagainya. Maka pesan-pesan saya, dan saya sebagai yang pernah terjun di dalam dunia spiritual penyembuh, selalu untuk bersolawat, selalu hati untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menangani pasien, di dalam terjun di dunia pengobatan. Insya Allah apabila Bapak Ibu selalu mengontrol yaitu nafsu Bapak Ibu sekalian di dalam pengobatan, Bapak Ibu akan selamat, yaitu yang namanya bujuk iblis ataupun bujuk dari bangsa jin. Demikianlah penjelasan tentang yaitu pengobatan ataupun bagi Bapak Ibu sekalian yang terjun di spiritual. Yang intinya selalu berjaga-jaga dikarenakan iblis sangat pandai dan iblis sangat pintar dalam menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Demikianlah Bapak Ibu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadikan bekal spiritual, bisa menjadikan ilmu, bisa menjadikan wawasan di dalam Bapak Ibu menolong sesama umat. Apabila ada kesalahan, saya pribadi sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang banyak dosa, banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina Rabbun karim wa anta dzu khulqin adim fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binabarah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Kepada saudara pemirsa dimanapun berada yang saya muliakan, juga kepada para subscriber dimanapun berada, baik di dalam luar negeri ataupun di luar negeri yang saya hormati, dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu sekalian yang memberikan support, memberikan dukungan serta subscribe-nya kepada channel saya Mbah No Al-Wahid. Di sini saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Saya hanya dapat mendoakan jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah memberikan yaitu suatu kebaikan
kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertatap muka di channel Mbah No Al-Wahid. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa menjadikan tali persaudaraan, menjadikan eratnya silaturahmi Bapak Ibu sekalian di channel Mbah No Al-Wahid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini seperti biasa saya akan berbagi yaitu suatu ilmu ataupun suatu amalan, di mana amalan ini mungkin bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, baik dalam urusan duniawi ataupun dalam urusan ukhrawi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya akan mengutip yaitu dari sumber kitab Al-Minhajul Hanif. Di situ diterangkan bahwa beliau Nabi Khidir alaihissalam sesosok waliullah yang dikaruniai oleh Allah, yaitu umur yang sangat panjang sekali. Beliau Nabi Khidir ini dikaruniai oleh Allah sebagai penjaga lautan. Dimanapun kita berada, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri ataupun di penjuru dunia, beliau Nabi Khidir akan selalu ada. Beliau Nabi Khidir dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu keabadian, yaitu suatu umur yang sangat panjang sekali. Bahkan diceritakan beliau Nabi Khidir adalah nabi yang nantinya yang akan menumpas, yaitu Dajjal. Berakhirnya penumpasan Dajjal, maka disitulah akhir daripada Nabi Khidir. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak semua orang bisa berjumpa dengan beliau Nabi Khidir. Setiap seseorang yang berjumpa dengan Nabi Khidir, maka beliau akan mendapatkan yaitu satu karomah, satu kemuliaan yang diberikan oleh Nabi Khidir, baik itu berupa ilmu ataupun berupa harta dan benda. Sudah banyak sekali yaitu para alim ulama ataupun para sesepuh-sesepuh yang berjumpa dengan Nabi Khidir mendapatkan yaitu karomah yang sangat luar biasa. Di sini saya akan menguraikan bagaimana caranya kita bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Tentu semua itu atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana kita melakukan yaitu satu ritual, apabila Allah tidak berkehendak, maka tidak akan bisa berjumpa dengan beliau Nabi Khidir. Ada cara-caranya apabila kita bertemu dengan Nabi Khidir, baik itu yang melalui mimpi ataupun melalui yakodotan, yaitu dengan terjaga atau dengan mata terbuka. Dimanapun kita bisa berjumpa dengan Nabi Khidir, baik itu di dalam kamar ataupun di pinggir lautan ataupun di pinggir sungai, dan dimanapun berada, apabila Allah berkehendak, maka seseorang itu bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Ada cara-cara yang bisa dilalui yaitu untuk bertemu dengan beliau Nabi Khidir. Mungkin ada 1000 cara ataupun berbagai macam cara bisa bertemu dengan beliau Nabi Khidir. Di sini saya akan menguraikan bagaimana caranya kita untuk bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Perlu digarisbawahi, di sini saya hanya memberikan satu jalan. Adapun itu saudara lakukan ataupun diamalkan bisa bertemu dengan Nabi Khidir, itu adalah satu karomah, satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua itu atas ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara pengamalannya untuk bisa bertemu dengan Nabi Khidir, yang pertama adalah kita melakukan
sholat hajat terlebih dahulu dalam keadaan suci. Sholat hajat 2 rakaat kita jalankan. Setelah selesai itu maka hadiah Fatihah kepada beliau Nabi Khidir. Caranya adalah sebagai berikut. Bi barakati Nabi Khidir alaihissalam Al-Fatihah ini dibaca 7 kali. Ila rohi Nabi Khidir alaihissalam Al-Fatihah 7 kali. Setelah itu bacalah Al-Fatihah 20 kali. Dan dilanjutkan yaitu bacaan Ya Latifan bi khalqihi, Ya Aliman bi khalqihi, Ya Khabiran bi khalqihi, Ultufi Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir. Ini dibaca 1000 kali atau sampai Bapak Ibu di dalam membaca itu sampai tertidur pulas. Bila Bapak Ibu ingin mengamalkan amalan ini untuk bertemu Nabi Khidir, maka alangkah lebih baiknya Bapak Ibu di dalam mengamalkan di tempat yang bersih dan dalam keadaan suci. Maka lakukan ini dengan istiqomah. Apabila Bapak Ibu betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Bapak Ibu akan berjumpa dengan beliau Nabi Khidir. Dan seseorang yang bisa berjumpa dengan Nabi Khidir, barang tentu beliau pasti akan diberikan yaitu suatu karomah, baik itu tentang pemahaman ilmu ataupun tentang masalah yaitu urusan dunia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dengan bacaan tersebut apabila Bapak Ibu amalkan secara istiqomah, maka dengan waktu yang sangat singkat, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu akan bertemu dengan Nabi Khidir. Saya ulangi lagi, cara pengamalan daripada amalan untuk berjumpa dengan Nabi Khidir, yaitu yang pertama Bapak Ibu sholat hajat 2 rakaat dan selesai itu membaca hadiah Fatihah. Yang pertama adalah kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad 7 kali, yaitu Al-Fatihah 7 kali. Dilanjutkan dengan bacaan bi barakatihin Nabi Khidir alaihissalam Al-Fatihah 7 kali. Ila rohin Nabi Khidir alaihissalam Al-Fatihah 7 kali. Setelah itu baca Al-Fatihah 20 kali. Dan dilanjutkan yaitu dengan bacaan Ya Latifan bi khalqihi, Ya Aliman bi khalqihi, Ya Khabiran bi khalqihi, Ultuf bi Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir. Ini dibaca 1000 kali ataupun Bapak Ibu sampai terlelap tidur. Inilah pengamalan daripada amalan, yaitu salah satu untuk bisa berjumpa dengan beliau Nabi Khidir. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nanti akan saya ikut sertakan, bisa Bapak Ibu tulis ataupun bisa Bapak Ibu tonton video ini berulang-ulang. Insya Allah dengan pengamalan yang istiqomah, Bapak Ibu akan berjumpa dengan Nabi Khidir. Demikianlah penjelasan saya. Apabila ada kekurangan ataupun kelebihannya, bisa Bapak Ibu pertanyakan di kolom komentar. Dari saya apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Rabbun karim wa anta dzul bin azim fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binabarah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du.
Kepada Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dan juga kepada para subscriber dimanapun berada yang saya hormati, dan juga kepada para pemirsa dimanapun berada yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kenikmatan, diberi kesehatan, sehingga kita bisa bertatap muka di channel Mbah No Al-Wakhid. Sanjungan sholawat salam yang setepat-tepatnya, yang seagung-agungnya kita aturkan ke pangkuan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya, sehingga pada saat ini kita masih bisa mengikuti tuntunan-tuntunan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pemirsa dimanapun berada, yang telah membantu mensupport channel saya pada sampai hari ini. Di sini saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Saya hanya dapat mendoakan jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini seperti biasa saya akan berbagi yaitu suatu pengalaman, yaitu suatu ilmu ataupun amalan. Mudah-mudahan amalan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan bisa menjadikan amal jariah diri saya sendiri, dan mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan ini bisa Bapak Ibu praktekkan dan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, bagi saudara sekalian, ataupun kepada para pemirsa yang budiman. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sedikit saya berbicara yaitu tentang pengalaman saya di dalam mengobati yang namanya yaitu batu ginjal. Tentu Bapak Ibu sekalian pernah mengalami ya yang namanya yaitu batu ginjal. Cara pengobatan yaitu batu ginjal yang mungkin di dalam kandungan kemih sudah menonjol ataupun sudah berbentuk menjadi batu, yang mungkin Bapak Ibu takut untuk dioperasi ataupun dibedah. Di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya kita untuk menghancurkan yang namanya batu ginjal tanpa harus yaitu mengalami operasi. Yang pertama yaitu secara non medis, yaitu melalui doa ataupun spiritual. Bagi Bapak Ibu yang mungkin pengamal sholawat wahidiyah, mengalami yaitu penyakit batu ginjal, terlebih dahulu Bapak Ibu sediakan yaitu air mineral yang berukuran 1,5 liter dicampur dengan garam. Diusahakan yaitu garam yang kasar. Masukkanlah garam 1 sendok teh. Setelah Bapak Ibu masukkan, maka bukalah tutupnya dan lakukan yaitu hadiah Al-Fatihah kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 7 kali tahan nafas. Dilanjutkan lagi yaitu hadiah Al-Fatihah kepada beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
7 kali tahan nafas, dan hadiah Al-Fatihah kepada beliau yang bagi pengamal sholawat wahidiyah, yaitu Gausu Hadaz Zaman radhiyallahu an, 7 kali tahan nafas. Setelah selesai itu maka dilanjutkan lagi, yaitu hadiah Al-Fatihah kepada seseorang yang mengalami sakit itu tadi. Contohnya ila hadiroti Bapak Suparlan bin, sebut nama orang tuanya, maka bacalah Al-Fatihah 7 kali, tahan nafas juga. Setelah selesai itu maka lanjutkanlah, yaitu membaca sholawat. Bagi Bapak Ibu mungkin seorang pengamal sholawat wahidiyah, bisa dibaca yaitu sholawat wahidiyah secukupnya dengan bilangan 31, dengan bilangan 313, mungkin Bapak Ibu sudah paham, ataupun bilangan 717. Ini diulang 3 kali, 3 kali rambahan. Setelah selesai itu maka Bapak Ibu berdoa, ya, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan doa saya biasanya saya memakai ya Allah, ya Muhammad, ya Rasulullah, urip, napas, jantung hanya milikmu ya Allah. Jurusan 1 saya memohon kepadamu ya Allah, maka hajatnya disebutkan. Atau Bapak Ibu bisa berdoa menurut Bapak Ibu yang mana doa itu Bapak Ibu yakini. Setelah selesai itu maka tarik nafas, ya, tarik nafas kuat-kuat, diambil dari nafas di bawah perut, diambil nafas dari bawah perut seperti itu, maka tiupkanlah ke air mineral yang sudah Bapak Ibu siapkan itu tadi, yaitu 3 kali ataupun 7 kali. Setelah selesai Bapak Ibu melakukan peniupan dengan pengambilan nafas dari bawah perut, ya, bawah pusar, ini orang biasa menyebut yaitu tenaga dalam, yaitu energi Reiki Kundalini, ya, kalau orang memahami istilahnya ilmu tenaga dalam seperti itu. Maka tarik nafas kuat-kuat, ambil nafas dari perut bawah, ya, ambil kuat-kuat, tiupkan ke media yang Bapak Ibu siapkan, yaitu media air itu tadi. Yaitu diulang-ulang 3 kali ataupun 7 kali. Setelah selesai itu Bapak Ibu lakukan yaitu konsentrasi ataupun fokus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan suatu mukjizat, suatu obat, agar diberikan kesembuhan kepada si pasien ataupun orang yang sakit itu tadi. Yaitu dengan cara kita merealisasikan seperti ini. Kita masukkan satu energi ke dalam botol mineral yang sudah Bapak Ibu siapkan. Lakukan itu yaitu 3 kali ataupun 7 kali diulang-ulang. Setelah selesai itu maka air yang sudah
Bapak Ibu beri doa ya. Yang pertama tadi dibacakan Al-Fatihah kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 7 kali, tahan nafas. Kepada beliau Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 7 kali, tahan nafas. Dilanjutkan yaitu hadiah Fatihah kepada beliau Gausu Hadzal Zaman 7 kali, tahan nafas. Dan hadiah Fatihah kepada beliau si pasien yang terkena sakit batu ginjal, nah ini 7 kali, tahan nafas. Dan setelah itu dilanjutkan dengan mujahadah sholawat wahidiyah dengan bilangan 313 silahkan, dengan bilangan 17 silahkan diulang 3 kali ataupun 7 kali. Setelah selesai itu maka Bapak Ibu yaitu menarik nafas sekuat-kuatnya dari bawah perut, tahan. Nah setelah itu Bapak Ibu tiupkan ke media air tersebut dan diulang 3 kali ataupun 7 kali. Dan selesai itu Bapak Ibu terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan hajat agar si pasien yang kena sakit batu ginjal ini segera diberi kesembuhan, dan lakukan yaitu fokus konsentrasi dengan penuh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan yaitu satu obat. Seperti itu prakteknya. Setelah selesai Bapak Ibu pengisian yaitu energi, tenaga dalam dan doa-doa ke dalam media botol tersebut, maka yang Bapak Ibu lakukan seterusnya yaitu si orang yang sakit, si pasien itu usahakan untuk minum air dan dilanjutkan yaitu mengoles yaitu air ke perut ataupun pusar, di mana disitulah Bapak Ibu bisa mengolesi dengan air tersebut. Mudah-mudahan Allah segera memberikan yaitu kesembuhan. Reaksi daripada setelah selesai yaitu doa-doa melalui media air, maka tunggulah yaitu 7 hari. Yang sudah-sudah yaitu Bapak Ibu akan mengalami yaitu terasa kencing ya, terasa kencing agak sakit sedikit. Maka setelah selesai itu nanti kurang lebih dari 7 hari akan keluar yaitu butiran-butiran kecil-kecil ya. Butiran kecil-kecil nanti akan keluar bersamaan dengan urin ataupun air kecil Bapak Ibu sekalian. Untuk kelanjutan daripada pengobatan itu, Bapak Ibu usahakan yaitu minum air putih yang banyak dan kurangi minum yang manis-manis, dan usahakan Bapak Ibu yaitu dengan herbal rebusan dari akar pohon pepaya. Pohon pepaya dicuci bersih, direbus, dan airnya diminum untuk setiap hari. Demikianlah penjelasan bagaimana cara kita untuk mengobati orang yang terkena yaitu penyakit batu ginjal. Mudah-mudahan dari pengalaman dan ilmu yang saya bagikan ini bisa Bapak Ibu praktekkan dan bisa Bapak Ibu tularkan ke teman ataupun saudara yang terkena yaitu penyakit batu ginjal. Dari saya, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila Bapak Ibu kurang paham, bisa komentar di kolom bawah. Dan apabila Bapak Ibu yang belum subscribe, boleh disentuh tulisan berwarna merah hingga menjadi abu-abu, dan boleh dibagikan apabila ilmu ini bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Demikianlah penjelasan dari saya bagaimana caranya kita untuk mengobati yang namanya penyakit batu ginjal.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari pribadi kami apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.